Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah banget sih hari ini tuh hari yang berkah. Tahu nggak, sesuatu hal yang dimulai dengan sholawat itu bakalan menjadi sebuah keberkahan. Bener nggak? Bener sih itu. Soalnya tuh di Pondokan Aneh dulu tuh ada cerita lah mungkin tentang pengalaman dari jamaah Ustadz Aneh. Dia tuh orangnya biasa kayak kita, pedagang. Tapi dia setiap setahun sekali tuh haji. Herannya tuh kenapa dia bisa haji padahal dia kayak cuma dagang biasa. Kan haji kan nggak butuh biaya yang sedikit, pasti butuh biaya yang banyak dong. Iya benar. Dikasih tahu tuh kuncinya tuh sebenarnya satu, amalan, berbanyak-banyak sholawat. Dan juga ini merupakan suatu keberkahan juga. Ketika kita ngelakuin hal sesuatu itu menjadi istimewa, karena sesuatu hal istimewa kita lakuin dengan hal dimulai dengan yang istimewa juga. Suatu kegiatan itu bakal menjadi sebuah hal yang istimewa tentunya. Ya, benar. Soalnya saya pernah dengar cerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Boleh tuh. Benar. Jadi waktu itu Nabi Adam ketika itu diusir dari surga. Beliau tuh berdoa dan bertobat kepada Allah. Dari semua doa-doa yang beliau minta, itu doa yang gak dikabulin sama Allah. Kenapa tuh? Jadi pas itu Nabi Adam alaihissalam ketika itu melihat ada kalimat sholawat di arsy-Nya Allah. Insyaallah. Jadi pas ketika itu, wah ini kalimat apa? Dan Nabi Adam alaihissalam pun membaca sholawat itu dan berdoa. Dan doa semuanya itu dikabulkan oleh Allah. Masya Allah. Dengan semua tobatnya Nabi Adam dikabulkan oleh Allah. Jadi mungkin ketika kita berdoa dan kita memanjatkan dengan berbarengan dengan sholawat, kita bakalan dikabulin doanya sama Allah. Wah, itu menjadi salah satu hal yang istimewa buat kita kan ya. Iya, pasti. Apalagi kita sebagai santri itu harus mencemarkan akhlaknya beliau, Rasulullah. Tapi kali ini adalah salah satu konten perdana, yakni Zolitri. Tepuk tangan buat kita semua. Dan juga buat Istak Media yang udah berkontribusi buat sama kita, yang udah mensukseskan acara ini. Tepuk lagi buat. Insyaallah banget. Oh iya, jadi kali ini kita udah kedatangan tamu kita. Oh iya, sini zoom saya ya, Afla. Saya di sini Afla. Yes. Dan di sini udah kedatangan tamu istimewa kita. Siapa itu? Siapakah dia? Fauzan. Jadi kali ini Fauzan akan memberikan suatu hal yang mencerahkan kita. Masya Allah. BTW, kamu asal dari mana sih asalnya? Asal dari Tangerang dong. Tangerang? Yes. Tangerang kan banyak tuh, ada Tangerang Barat, Tangerang Timur, dan Tangerang Timur. Kurang tahu juga. Kamu asal dari mana aslinya? Asal dari Tangerang Selatan dong. Selatan? Oh, saya tahu tuh kalau Tangerang Selatan itu banyak banget tuh artis-artis di situ. Iya, emang banyak, tapi herannya tuh saking banyaknya saya nggak tahu kalau ada artis juga. Oh yes, mungkin kamu artisnya. Mungkin. Maybe. Oh, BTW, we are first to come in here, man. Really? Yes. Oh my god. Soalnya kemarin tuh saya udah beberapa kali nelfon teman-teman saya juga waktu itu. Dan pas di telepon juga mereka jawabannya apa coba? Jawabannya pada sibuk lah, pada nggak bisa. Padahal nih acara udah siap nih, udah janjian juga kita bakalan buat acara ini. Kita ngundang dia.
yang dia nggak bisa. Alasannya ada tugas di dosennya. Aduh, kacau gitu bang. Jadi sebenarnya sih ini adalah salah satu momen yang terbaik juga sih. Iya. Bakalan terkenal banget sih kamu. Karena kamu adalah orang yang pertama kali datang ke sini. Di Zolit. Jadi gini, maksud dan tujuan kita kali ini adalah membahas perkembangan dan juga pengalaman. Tentunya di generasi sekarang, ini Gen Z. Yes. Tentunya kamu tahu sendiri gimana sih karakteristik Gen Z itu. Kita tahu bersama tuh. Gen Z itu adalah orang yang dia banyak impian nih, banyak harapan. Tapi yang buat ngelakuin hal dan mencapai hal itu tuh dia tuh gak ada effortnya buat ngelakuin hal itu. Itu emang karakteristiknya aja di dasar. Iya, susah banget. Apalagi di zaman sekarang itu udah berkembang teknologi dengan pesat gitu kan. Yes. Susah banget gitu. Makanya kita di sini akan memberikan wawasan, insight gitu ya, kepada para pemuda zaman sekarang. Tentunya kita juga agar kita bisa improve dan bisa lari dari zona nyaman. Tentunya kita bakal menjadi orang-orang yang berkembang di masa depan. Jadi gini nih, kan di zaman sekarang kan teknologi ini pesat nih. Yes. Terutama gadget. Kamu tahu sendiri kan, orang-orang dominan yang kebanyakan pakai ini tuh adalah remaja muda. Nah, mereka tuh udah kecanduan banget sama gadget ini. Setiap hari, mau dimanapun tempatnya, mau di kamar mandi, mau lagi makan, semua kegiatan tuh nggak pernah lepas yang namanya gadget. Kamu sini, kamu pasti ngerasain gitu. Iya. Ngerasain dia ngerasain, ya kan? Nah, masalahnya orang ini dia itu tidak mau untuk merealisasikan hal baru. Nah, dia tuh menganggap bahwa hal baru itu apa sih? Gitu. Saya nggak bisa lakukan hal ini. I stay in here, kayak gitu. Saya nggak mau bisa ngelakuin hal yang banyak. Yang penting saya harus tetap di sini and cannot do something, dan nggak bisa lakukan hal yang banyak karena ya gua maunya ini doang. Hal yang baru pun nggak bakal keambil sama dia, padahal hal yang baru itu bisa membuat dia itu lebih baik, ya kan? Yes. Jadi gimana caranya nih? Maksudnya kenapa sih itu mereka itu tuh nggak bisa berdamai dengan hal yang baru gitu? Mungkin kalau yang dari beberapa pelajaran yang saya ambil dari beberapa buku-buku yang saya baca atau dari beberapa tokoh yang saya lihat, itu sebenarnya tuh kunci cuma satu. Ada beberapa kunci-kunci yang harus kita ketahui. Tapi yang paling pertama dasar itu juga satu, yaitu kenali diri kita. Karena percuma dong kalau misalnya kita nggak kenal sama diri kita. Iya benar. Bagaikan kita suka sama dia, tapi kita nggak tahu apa yang dia sukai. Iya benar. Itu hasilnya ya begitulah, kita bakal down, benar katanya. Ibarat kata kita kayak kita udah ingin berubah menjadi lebih baik lah. Iya. Kita udah mulai konsisten sehari 2 hari, tapi nggak tahu ketiga harinya, karena kita nggak tahu karakteristik diri kita sendiri itu gimana. Karena yang kita tahu tuh kita bisa di awal tapi nggak tahu di akhir. Nah benar. Tapi kenapa orang-orang itu tuh tentunya di zaman sekarang ya, Yes. mereka itu tuh ngelakuin hal yang baru, tapi nggak ada excited buat ngelakuin hal itu. Jadi nggak ada rasa semangat buat ngelakuin hal itu. Padahal kalau lebih didalemin lagi hal yang baru tersebut bakalan menjadi lebih baik. Maksudnya dia akan terus mendapatkan yang lebih banyak pengalamannya. Ya. Kita balik lagi ke kunci yang pertama. Sebenarnya tuh kalau kita udah mengenal diri kita udah mengetahui kita ini sifatnya gimana. Kadang malas, kadang juga rajin. Kalau kita udah mengenali lah, mungkin dengan sifat kita yang terombang-ambing bagaikan masa lalu, kita juga pasti udah mengenali. Nah, kita balik lagi ke kunci yang kedua. Kunci yang kedua tuh kita harus bisa menguji diri kita. Ya. Karena percuma dong hidup tanpa diuji.
kalau kata pepatah Inggris mengatakan the only sayment life is worth not living. Hidup yang tidak pernah diuji tidak bermakna lah, ibarat kata seperti itu. Karena manusia tuh bakal bisa dibedakan dengan hewan tuh bagaimana dia bisa memaknai hidupnya. Benar-benar. Percuma dong kita hidup tapi hidup kita nggak berguna. Kayak kita misalnya sering melakukan kegiatan tapi kegiatan kita ya paling cuma main HP, makan tidur lagi. Kayak ada satu pengalaman pernah, itu tuh yang membuat saya bisa menjawab lah sebuah kalimat filsafat dari seorang pramuka yang kata-kata itu aku pernah mati. Itu juga saya bingung pertama pas membaca aku pernah mati. Di situ tuh udah mulai terjawab pas kemarin liburan saya. Jadi tuh pas liburan saya tuh liburan sebulan lebih tuh benar-benar liburan yang mantap banget untuk kita sebagai santri. Iya. Karena liburan panjang seperti itu jarang ya. Iya sih. Mungkin pas liburan itu kemungkinan pas lagi liburan kenaikan kelas. Karena pas liburan kenaikan kelas tuh emang lagi ribet-ribetnya nyari sekolah orang tua. Akhirnya di situ kita sebagai anak ya nyantai aja di rumah, bangun tidur, makan, tidur lagi, sholat. Udah mending sholat di masjid kalau sholat di rumah gitu. Tapi yang di situ tuh saya dikasih sebuah pertanyaan gitu oleh bapak saya. Pertanyaannya gini, tujuan kamu apa sih sebenarnya, cita-cita kamu apa? Saya menjawab nggak tahu, saya ikutin alur aja. Habis itu saya dibilang kamu kayak orang mati gitu. Itu udah langsung terbayang di otak saya gitu. Bagaikan saya tuh dikata mati tapi saya hidup. Jadi itu berkata tuh cuma saya hidup tapi nggak punya tujuan dong. Iya nggak? Benar. Mulai dari situ saya belajar. Kalau situ tuh saya harus bisa mengubah diri saya sendiri. Mulai dari situ tuh saya ingin masuk pondok lagi lah ya berkata. Masuk saya di sini, alhamdulillah saya bisa berubah menjadi lebih baik. Tunggu. Jadi pas lagi halnya problem kamu kayak gitu, kamu pernah keluar pondok? Yes, itu pas lagi pengen, kan pondokan saya tuh sistemnya kelas 1 SMP sampai kelas 6 sampai kelas 3 SMA lah. Jadi 1 sampai 6. Jadi saya keluar pas lulusan kelas 3 SMP-nya. SMP-nya pas itu. Jadi kamu itu sempat ada depresi atau gitu ya? Yes. Dan kamu kayak seakan-akan, wah, saya tidak bisa melakukan hal ini. Tapi dengan tujuan saya yang akan menjadi hal yang baik buat saya, gitu ya. Saya bertekad lagi untuk masuk ke pondok. Yes. Itu benar-benar berubah. Apalagi yang pas itu zaman-zaman Timothy. Mungkin Anda sendiri pernah lihat gitu konten Timothy yang berkata-kata toksik lah, ibarat kata sebagai pacuan hidup kita lah. Itu tuh menjelaskan banget, menyakiti hati. Kayak baru nyekrol HP gitu, ibarat kata habis dibilangin oleh orang tua. Kita nyekrol HP, tiba-tiba Timothy lewat. Mungkin maaf aja kalau toksik sedikit. Kamu tuh goblok, tolol. Kalau kamu hidupnya selalu nyantai di rumah. Kamu nih manusia atau hewan yang kerjanya cuma nyari makan, mending kalian nyari makan, tapi kalian nggak nyari makan. Itu kalian tuh raja atau bukan? Kalian raja tapi kalian miskin. Resep banget di hati. Itu saya langsung berpikir, itu saya mendingan lah lanjut mondok aja lah daripada kita sekolah luar. Daripada kita sekolah luar, bangun tidur, sekolah, balik sekolah kita nggak tahu ngapain lagi. Siapa tahu saya nongkrong gitu sama teman saya melakukan hal yang tidak diwajarkan. Alhamdulillah kita di pondok diajarkan dengan baik gitu. Lagi pula kita di pondok itu kan menjadi orang yang tentunya lebih baik. Karena pondok itu ya tempat yang baik, dan orangnya adalah bagaimana untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi sih gini nih, Fauzan, mereka itu masih bertanya-tanya, wondering dengan hal barunya. Maksudnya apa sih ketika gua nih ngelakuin hal ini? Padahal kan ini tuh hal yang bagi dia nggak manfaat banget buat dirinya. Kita pikir-pikir lagi nih, Fauzan. Hal yang baru itu, sesuatu hal yang baru kalau kita terus-terusan untuk mengambilnya, itu bakalan akan terus
datang ke kita dan bakal nyaman hal yang baru itu buat kita. Tapi maksudnya apa gitu? Tujuan mereka tuh apa sih sebenarnya? Mereka tuh mengungkapkan hal yang kayak gitu. Mungkin di satu sisi kita tuh sedikit menolak lah akibat perubahan yang tadi kita berada di zona nyaman. Oh ya benar sih. Mana ada orang yang tadinya di zona nyaman tiba-tiba disuruh perang, nggak ada yang mau kan? Iya benar sih, nggak ada yang mau kalau disuruh. Sama halnya dengan kita kan kayak lagi nyantui di rumah tiba-tiba disuruh masuk pondok. Pondok kan emang sistemnya ada yang salafi ada yang modern. Iya benar. Kita di seminya berlatarkan salafi tapi berperaturan modern. Mantap. Ya, di situ tuh membuat kita semakin kokoh lah iman kita. Ya. Akibat disiplin oleh agama dan disiplin oleh waktu. Iya benar. Kita nih holakoh 5 waktu mungkin Ya. atau ngaji lah 5 waktu. Di situ tuh kita belajar ngaji ngapal. Itu tuh udah melatih kita untuk menjadi lebih baik, melatih disiplin lah. Iya benar. Itu bisa lebih berkembang lagi. Mungkin di awal mula ketika saya baru masuk ya. Saya tuh baru masuk tuh membuat apa ya? Saya tuh nggak bisa ngejar teman-teman saya. Soalnya teman saya tuh yang rata-rata alumni Darul Jamil. Rata-rata tuh 20 juz, 15 juz, 5 juz. Oh masya Allah. Itu yang di angkatan saya tuh cuman nggak bawa satu, yang nggak bawa sejus pun tuh cuma 2 orang. Kamu sendiri waktu itu pas kesini bawa berapa juz? Itu saya nggak bawa, itu termasuk 3 orang. Allah. Itu di situ saya mulai, saya harus bisa ngejar lah ya berkata mah. Situ saya mulai beradaptasi lah ya berkata mah. 1 minggu 2 minggu tuh bener-bener kesiksa banget pertama kali ngapal. Pas pertama kali ngapal tuh emang lagi holakoh juga pas selesai juhur ada ya, atau sebelum juhur. Apalagi holakoh 2 yang 2 waktu istirahat tuh nggak cukup sebenarnya. Kayak otak kita masih panas, tiba-tiba kita disuruh tetap itu lagi. Itu bener-bener siksa banget. Itu pengen ada kesempatan, ada apa tuh namanya terbesit pengen pindah lah. Di situ saya diyakinkan lagi oleh teman-teman saya yang sekamar lah. Dia dari Darul Jamil juga, hafalan 20 juz. Itu membuat dia bilang gini, itu mah nggak apa-apa, mungkin awal lah, itu mungkin beradaptasi kita untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oke. Jadi sebenarnya kamu ini adalah orang yang sedang mengalami problem juga ya. Yes. Tapi ada nih orang, dia itu juga masih ragu dengan dirinya. Jadi mereka tuh udah punya nih hobi, habit atau kebiasaan lah gitu ya. Tapi mereka tuh masih bingung cara ngatasin, cara ngebuat harapannya itu bisa menjadi lebih kenyataan gitu. Harapan-harapannya itu didapatkan sama dia dengan hobi-hobi itu. Dia nggak tahu caranya gimana. Terus dia akhirnya karena nggak tahu, akhirnya dia pun kembali lagi hal yang buruknya itu. Ini pas dia mau hal yang baru karena dia nggak tahu bagaimana caranya, karena dia nggak tahu dia balik lagi ke hal yang buruk itu lagi. Itu mungkin ada satu kata yang terbesit di otak mereka. Betul. Males. Benar, males. Jadi itu ada beberapa buku yang saya baca, tapi ada satu buku yang menurut saya nih pas untuk pembahasan kita kali ini. Apa tuh bukunya? Judulnya tuh Atomic Habits. Atomic Habits. Yes. Segala perbuatan sekecil mungkin, tapi mengakibatkan perubahan yang sangat besar. Di situ ada beberapa hukum. Jadi ada beberapa hukum tapi terbagi menjadi bab. Jadi itu ada 4 hukum. Betul. Menjadikannya mudah, menjadikannya menjadikannya terlihat, menjadikannya menarik, menjadikannya mudah, lalu menjadikannya memuaskan. Wis, keren. Nah, di bagian menjadikannya terlihat tuh saya mengambil beberapa kesimpulan lah, karena di situ ada banyak bab. Tapi yang saya ambil kesimpulan tuh ada berapa doang. Contoh, misalnya kita ingin menjadikannya terlihat, di satu sisi kita harus konsisten. Jadi kita harus bisa mengatur jadwal loh. Kita harus bisa mengatur jadwal dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Memanage. Iya, memanage waktu kita. Tapi saya nggak mengoptimalkan yang situ karena kalau kita di pondok kita udah diatur dong. Nah, yang kita problemkan mungkin tuh di sini pas masalah holakoh atau ngaji. Yang saya manage tuh saya bermanfaatnya tuh di situ. Karena ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang dipraktekkan. Situ tuh saya mendapatkan sebuah hidayah lah berkata. Dari saya yang tadi ya
problem gara-gara panas lah otak, gara-gara nggak bisa membagi waktu, akibat jadwal pengurus juga yang padat, sampai nggak kerasa udah kayak liburan sekarang. Iya sih. Ini membuat saya berubah lah. Saya tuh mengatur waktu tuh jadi 3 bagian ibarat kata, bukan per hari tapi per bulan. Gimana itu? Jadi kita ambil waktu per hari, per minggu, dan per bulan. Per hari kita mengoreksi kesalahan, Yes. per minggunya kita membenarkannya yang tadi kita kesalahan per harinya. Nah, baru di per bulannya kita melihat pencapaian. Itu yang bisa membuat kita melihat pencapaian kita dari yang sebelumnya. Yang tadi mungkin 1 bulan kita cuma dapat 1 jus, tapi di bulan ini 3 jus. Itu bisa jadi pacuan kita untuk menjadi lebih semangat lagi. Habis itu ada mungkin kita juga bisa yang namanya menguasai diri kita. Karena cuma kita mempunyai jadwal kalau kita nggak bisa menguasai diri kita. Benar-benar. Ibarat kata ya ujungnya malas lagi. Nah, hukum yang keduanya tuh menjadikannya menarik. Menjadikannya menarik tuh saya ambil kesimpulannya tuh membuat sebuah yang namanya motivasi. Tapi percuma dong motivasi. Karena kita tiap hari kita mengonsumsi motivasi. Motivasi itu ibaratkan bagaikan kata-kata manis dong. Iya, benar. Sesuatu yang manis pasti ada gulanya dong. Benar. Kita keseringan mengonsumsi gula itu nggak baik, bisa mengakibatkan yang namanya diabetes mungkin. Iya. Tapi beda halnya dengan jamu. Yes. Jamu pahit tapi menyehatkan dong. Iya, benar. Ibarat kata tuh jamu tuh bagaikan hinaan untuk kita. Karena kalau kita minum jamu tuh, seakan-akan tuh, siapaan sih Pak jamu itu? Pahit. Nah, ibarat kata tuh hinaan lah jamu tuh. Misalnya ada yang menghina kita, apa sih kamu baru pemula, apa masih gitulah. Itu dia jadi motivasi lah, jadi anggap hinaan. Mungkin kalau kata orang lain itu hinahan sih, itu mah parah, itu mah jangan, itu harus disikat, itu mah jangan. Tapi itu beda lagi dengan saya. Saya karena menuntut sistem Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi kita harus saling damai lah. Karena percuma dong leluhur kita bikin Pancasila kalau kita nggak mengamalkannya. Betul banget. Mulai dari situ tuh saya mengambil yang namanya hinaan-hinaan itu. Saya mulai membuat perubahan sekecil mungkin. Yang tadi saya nggak bisa atau saya nggak kuat menghafal, lama-kelamaan hal biasa. Habis itu yang hukum ketiganya tuh menjadikannya mudah. Betul. Menjadikannya mudah tuh bukan kita ya udah mudah, tapi kita harus bisa mendapatkan momen lah. Jadi tuh kalau misalnya kita udah mengatur waktu, tapi kita nggak dapet momennya, kayak nggak dapet waktunya, itu percuma. Karena jadwal mudah yang sangat padat, kita harus bisa membagi waktu sekecil-kecilan mungkin. Karena ini judulnya Atomic Habits dong. Kalau kita membagi waktu banyak percuma. Perubahan juga butuh, jangan harus besar sebenarnya. Karena kayak kita atau pengasuhan kita sendiri pernah berkata, kalau kalian ingin berubah, kecil-kecil aja dulu, jangan besar. Nah, benar. Ibarat kata kayak kalian minum teh solo lah. Bayangin setiap hari itu kalian sehari minum 10. Nah, seminggu kemudian udah enak lah ibarat kata. Benar. Udah mungkin udah kena diabetes. Ini berkata, iya begitulah berkata. Jadi jangan terlalu besar-besar perubahan. Iya, benar. Santai-santai aja, tapi konsisten, kecil-kecil dulu. Nah, habis itu yang keduanya tuh, selain kita harus menguasai momen, kita harus bisa membagi waktu sedikit mungkin. Misal, kita yang di sini ingin menjadi Hafizul Quran 30 juz. Karena mungkin kalian tahu ya, di luar-luar tuh ada orang pintar, tapi dia kayak kutu buku gitu. Kayak pakai kacamata, kayak culun ya berkata introvert. Iya, introvert. Badan begeng karena sebenarnya tuh yang kita capek tuh atau yang bikin kita menguras tenaga tuh bukan kita nge-gym atau kita apa, tapi kita berpikir. Mungkin Anda pernah lihat orang yang depresi? Iya, saya tahu. Orang depresi rata-rata kurus bukan? Iya sih, memang kelihatan tuh sedikit kerempeng badannya. Karena tuh yang bikin menguras tuh daya tahan otak kita. Benar. Karena seluruh tubuh kita nih dikonstruksinya dengan otak. Oh. Ibaratkan
kita ranting-ranting dan pohon dan batangnya. Otak tuh akarnya. Kalau kita tuh nggak fokus ke akarnya, kita nggak bakal tahu hasilnya. Kalau gitu kita harus bisa menghasil diri kita lah. Nah, pelajaran yang kita ambil tuh jangan terlalu cepat yang namanya mengubah sesuatu dengan perubahan besar gitu. Jadi harus kecil-kecil aja, tapi konsisten. Misalnya kalian ingin kekal di pondok, tapi di satu sisi kalian juga harus bisa hafizul Quran 30 juz dong. Nah, di situ harus kalian bagilah misalnya. Waktu kan 5 waktu. 5 waktu sholat kita nih. Iya. 5 waktu sholat kita tuh udah termasuk sholako dong. Gimana caranya tuh kita 5 waktu bisa harus keker. Bukan karena keker otak, tapi keker badan. Kan kalau misalnya kita nge-gym kan rata-rata mah orang mau nge-gym sejam sekali gitu loh. Iya. Langsung berat. Kita yang ringan-ringan aja dulu. Push up 5 atau 10 itu udah cukup. Per 5 waktu dari kita subuh sampai isya itu udah cukup. Mungkin kerasanya nggak sekarang. Berapa hari belum kerasa, seminggu belum kerasa. Mungkin kalau berapa hari itu kerasa sakitnya. Iya sih, yang Kerasa downs-nya itu. Nah, mulai dari situ tuh kita mulai terbiasa lah. Sama halnya dengan otak kita. Otak kita yang baru menghafal tuh panas, benar. tapi kalau udah terbiasa, enjoy your crown. Yes. Kalau gitu kita harus bisa mengekspresikan diri kita menjadi lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Benar. Karena kalau kalian belum bisa namanya perubahan kecil itu tidak konsisten apalagi yang besar, itu ibarat kata kalian investasi lah. Investasi benar ya. Apalagi yang asal tempat tinggal ente mungkin di Sumatera yang rata-rata sawit. Oh iya betul. Sawit semua itu. Iya. Sawit mungkin di bulan pertama baru kali nanam nggak bakal nunggu apa ya mungkin. Wah, masih bibit apa sesuai. Tapi kalau kalian investasi, misalnya sawit biasanya berapa hektar untuk? Biasanya tuh banyak tuh sesuai dengan orang-orang yang di situ. Biasanya dia ngambilnya yang orang-orang kaya nih biasanya. Yes. Itu biasa sampai 7 hektar, 8 hektar. Dan itu tanahnya sendiri tuh luas. Tapi orang nggak tahu di mana yang punya. Itu baik lagi dari kata investasi. Oh benar. Dia mungkin yang kita tahu orang kaya di Jakarta, apa sih kerjanya ngapain nih, kayak cuma di hotel, rebahan, nyantuy, berenang. Tapi sebenarnya tuh duitnya lancar. Serius? Yes. Kayak hidup santuy, kayak kita lah berkata. Tapi kayak kita tuh lihat lagi masa lalunya, penuh dengan perjuangan. Benar ya. Karena ada kata filsafat yang menjelaskan orang yang gembira tuh orang yang suka melakukan kerja keras. Karena kalau kita udah bergembira di awal pas di proses, pas kerja keras tuh nggak ada berarti. Benar sih. Di situ kita mulai berpikir, kalau misalnya kita banyak nggak konsisten, itu akan berpengaruh besar dalam hidup kita. Oh betul. Lalu hukum yang keempat tuh menjadikan memuaskan. Betul. Karena setiap ada proses pasti ada hasil dong. Ya benar, pasti ada hasilnya. Reward lah untuk kita diri sendiri. Reward. Mungkin, tapi ada reward tuh semakin kalian berkontribusi penting atau pula dalam prosesnya. Itu akan menghasilkan hadiah yang besar mungkin. Tapi kalau kalian nggak konsisten aja, itu merusak lah ibarat kata kalian bangun sebuah menara. Betul. Tapi kalian lupa dengan satu pilar atau satu bangunannya itu kalian lupa bangun, pasti miring sebelah bukan? Benar. Sama dengan hasilnya. Mungkin ada mandor yang capek mager kali ya, nyuruh bawahannya lagi. Tapi bawahannya juga udah seminggu, 2 minggu, setahun bikin pembangunan, capek juga ya. Iya. Mungkin gitu harus ada istirahat. Tapi jangan terlalu kelamaan. Karena kalau sehari 2 hari itu nggak apa-apa, mogok lah. Tapi kalau 3 hari itu udah bukan mogok lagi namanya. Udah asalnya malas mungkin. Memang udah dirinya udah malas banget kayak gitu. Itu udah wajar sih di Indonesia kita ya. Mungkin itu doang sih yang ada di pembahasan di Atomic Habits. Tapi kalau misalnya ada tuh lebihnya tentang kesimpulannya tuh gen tidak mempengaruhi semuanya. Jadi gimana? Jadi tuh yang mempengaruhi kita tuh bukan gen, tapi usaha. Ada di situ sebuah cerita lah. Ada sebuah keluarga, ayahnya tuh nggak percaya dengan gen. Dia tuh lebih percaya dengan produktivitas atau
proses lah. Oke. Di situ tuh dia pengen anaknya biar bisa jadi seorang raja catur lah, the king of catur gitu. Nah di situ tuh dia mulai tuh, kalau nggak salah anak ada 3, seingat saya. Di anak baru pertama lahir, di situ langsung diajarkan catur, dimana dia mempraktekkan 4 sistem itu, menjadikannya terlihat menarik dan mudah lalu memuaskan. Menjadikannya terlihat di kamar begitu banyak poster-poster raja-raja catur. Menjadikannya menarik, dia sering ditontoni sebuah pertarungan catur yang mengesankan untuk mengasah otak. Lalu menjadikannya mudah, setiap hari atau di setiap apa pasti ada meja catur. Ayahnya juga jago catur mungkin. Karena dari itu langsung tuh anak terbesit. Umur 1 tahun, 2 tahun dia cuma lihat. 3 tahun, 6 tahun kemudian di umur 10 atau 12 tahun, 15 tahun dia udah jadi the king of catur. Keren. Muncul lagi anak kedua, anak ketiga. Ada lagi anak ketiga. Ada lagi. Anak kedua dia kok nggak salah di umur 12 atau 13 tahun udah jadi the king of catur. Makin naik lagi. Nah, di anak ketiga dia udah di umur 10 tahun. Terus itu benar-benar perubahan yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya kita berambisi lah, berambisi plus konsisten. Kuncinya itu kalau untuk kita menjadi sukses. Karena kalau kita nggak berambisi itu percuma dong. Benar. Apalagi kita yang memang warga Indonesia yang hidupnya males lah berkata, nggak males juga sih, tapi kurang konsisten aja. Iya. Kita bisa mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi mungkin. Tapi kesimpulannya tuh kalian ingin nabung 500 perak per jam sekali kalian sisihkan. Mungkin sehari 2 hari nggak ada hasil, kayak cuman sebulan atau seminggu kemudian ya paling 20.000. Mending dapat 20.000 kalau seminggu. Iya sih. Kalau cuman ceban gitu itu nggak bakal dapat. Tapi kalau udah bertahun-tahun kemudian itu bakal kerasa. Mungkin kalian bisa beli motor Beat. Jadi mah intinya setiap kita lakuin hal yang kita lakukan itu dengan hal tujuan kita itu baik, mungkin bakal terasa bahwa hal yang baru ini bakal jadi bermanfaat buat kita. Dan tentunya ini harus kita lebih improve terus, gak hanya di 1 doang bidang yang kita dapatkan, mungkin di bidang lain. Saya juga pernah waktu itu sempat depresi juga. Kenapa tuh? Waktu itu saya kan memang bener suka ya dengan eskul fotografi, waktu itu foto pemandangan, foto keindahan lah gitu. Itu sudah gitu sempat dipindah eskulnya waktu itu dengan eskul jurnalistik. Nah, singkat cerita, saya sempat gak suka sama hal itu dengan jurnal itu. Nah, motivasi saya apa? Bimbing saya tuh ngomong gini, kita bakal buat santri kita ini menjadi jurnal muda pada itu. Jurnal muda keren tuh. Kayak contohnya Najwa Shihab tuh, Mbak Najwa Shihab. Keren ya kalau kita jadi kayak gitu. Sempat praktek juga dan juga keluar kita. Saya senang waktu itu, dan karena dengan hal yang menjalani itu saya jadi terbiasa dengan hal yang baru itu. Nah, itu saya mulai tertarik dengan hal-hal baru. Nah, saya pikir, ternyata it's time to come back to yourself gitu. Inilah hari yang terbaik untuk menjadi hal-hal yang baru, mendapatkan hal yang baru. Dan disitu pun saya mulai ingin cari lagi yang baru selain ini gitu. Tentunya saya bakal bisa menjadi orang lebih baik. Oke, mungkin syukron jazakallah khair atas waktunya Fauzan. Yes. Mungkin kayaknya kita ganggu waktu kamu dah kayaknya. Nggak apa-apa banget kok, soalnya ini lagi muhadharah. Woi, masya Allah, muhadharah. Lagi malas lari juga. Jadi alhamdulillah. Itu melatih disiplin kamu gitu mah. Yes. Gimana kita harus cepet dan ligat gitu. Oke, terima kasih atas waktunya dan juga berpasti. Iya, kita mungkin mengucapkan terima kasih juga buat para media, penonton dan Istak Media yang udah berkontribusi buat kita. Tepuk tangan lagi sekali lagi. Oke, mungkin sekian podcast Zolitri kita hari ini.
zona literasi santri. Nah, benar. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.